ya, apakah akan dilakukan dalam bentuk FGD kah, apakah akan dilakukan dalam forum pertemuan apa gitu ya, atau akan dilakukan saat rapat dan lain sebagainya. Kemudian tugas pokoknya itu apa gitu ya. Tentu masing-masing masing-masing orang yang terlibat punya tugas pokok masing-masing gitu ya. Misalkan si A nanti bertugas untuk mengadvokasi ke Dinas Kesehatan misalkan. Nanti si B bertugas untuk advokasi ke pemerintah daerah. Si C bertugas advokasi ke kepala puskesmas dan lain sebagainya. Jadi ditentukan masing-masing tugas pokok dari pihak-pihak yang terlibat agar nanti jelas ya tujuannya. Untuk yang ke kepala puskesmas goalnya apa nih advokasinya, untuk yang ke dinas goalnya apa gitu dan seterusnya. Kemudian fungsi para pelaksana tadi ya, fungsi dari mereka apa gitu ya, sebagai apakah ada yang menjadi leader dari advokasi itu, nanti yang dia yang berbicara gitu ya, banyak menjelaskan. Kemudian ada yang peran pendukung gitu ya, yang membantu menjelaskan tapi bukan leadernya misalkan. Atau ada yang menjadi di lapangan saat proses itu berlangsung, ada yang menjadi notulen misalkan, atau ada yang menjadi petugas dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian jangka waktu dan jadwal, jadi disesuaikan juga kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan berapa lama, kemudian dijadwalkan gitu ya, misalkan bulan berapa akan dilakukan gitu ya, kemudian pekan depan akan dilakukan dalam forum apa, tanggal berapa, jam berapa, dan seterusnya. Sumber daya yang dibutuhkan tadi termasuk dana, itu dirincikan juga kira-kira dananya diperoleh dari mana, kemudian akan dikeluarkan untuk apa, seperti itu ya. Termasuk sumber daya lain, itu juga dimaksimalkan dalam proses rencana kerja ini. Kemudian menyusun POA atau Plan of Action gitu ya, teman-teman mungkin sudah tidak asing. Nah, bagaimana plan-plan yang akan dilakukan gitu ya. Jika misalkan dalam lapangan nanti kira-kira mungkin akan ada perubahan-perubahan, maka bisa dibuat POA lebih dari satu gitu ya, plan of action yang pertama, kemudian kalau kondisinya seperti ini, plan of action yang kedua gitu ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini ya teman-teman, kalau kita sesuaikan, tentu mungkin kita bisa memiliki POA ya lebih dari satu gitu ya. Kalau kondisi mungkin baik, bisa jadi akan dilangsungkan atau diadakan rapat offline misalkan. Nah, di situ kita berencana untuk melakukan advokasi secara offline atau secara langsung. Tapi kalau misalkan nanti kondisi pandemi ternyata kasus meningkat ataupun ada kebijakan lain sehingga rapatnya dibuat jadi online nih misalkan, maka nanti advokasi kita berubah jadi online gitu. Nah, itu perlu pertimbangan yang dipikirkan sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya, sehingga dalam menyusun POA pun bisa jadi kita tidak satu ya, POA-nya bisa lebih dari satu sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Nah, kemudian hasil yang diharapkan tadi yang berupa dukungan kebijakan, sumber daya, kemudahan atau fasilitas, keterlibatan dan lain-lain. Nah, itu bersumber dari adanya kedekatan tadi ya, membangun kepercayaan juga, kemudian adanya kepedulian dari stakeholder sehingga mereka bisa mendukung secara penuh gitu ya, hingga akhirnya merubah kebijakan atau membuat kebijakan, kemudian menyediakan sumber daya, kemudian memberikan kemudahan atau fasilitas, dan terlibat langsung bahkan dalam kegiatan kita dan lain-lain. Nah, indikator keberhasilannya di sini bisa berupa beberapa hal ini ya teman-teman, misalkan tujuan nanti advokasi kita sampai keluarnya surat keputusan gitu ya, sampai keluarnya SK misalkan. Kemudian ada MOU ataupun ada surat edaran, himbauan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidang kita ya, bidang kesehatan masyarakat. Kemudian misalkan terkait dengan anggaran, bisa jadi ada anggaran nantinya untuk kegiatan-kegiatan kita gitu ya, misalkan dari DPRD ataupun dari institusi yang sedang kita ikut di dalamnya gitu ya, ada anggaran tertentu untuk kegiatan kita yang awalnya mungkin tidak dianggarkan karena dianggap tidak penting gitu ya, tetapi setelah kita advokasikan bahwa kesehatan itu dibutuhkan dan sebagainya, maka dianggarkan juga nih anggaran untuk kesehatan misalkan. Kemudian adanya jadwal yang terorganisir, jadi termasuk juga pertemuan-pertemuannya seperti apa nanti dalam proses itu, karena dalam hasil kita mengadvokasi gitu ya, bisa jadi nanti berupa koordinasi lebih lanjut gitu ya, kira-kira apakah misalkan ini apalagi untuk kegiatan ataupun tujuan yang jangka panjang ya teman-teman, tentu nanti butuh koordinasi-koordinasi yang panjang juga gitu, maka
misalkan kalau tujuan kita dalam advokasi itu harapannya semoga nanti bisa dijadwalkan nih sama pimpinan untuk membahas ini gitu misalkan. Nah, maka nanti bisa dihasilkan atau menjadi indikator keberhasilan kita berupa jadwal koordinasi. Jadi, ternyata nanti pimpinan atau stakeholder akan merencanakan gitu ya sebuah forum yang akan membahas rencana kita ini gitu sepanjang 1 tahun ini, misalkan setiap bulan kapan gitu. Nah, jadi jadwal yang terorganisir ini atau yang terkoordinir ini bisa menjadi salah satu capaian atau indikator keberhasilan juga. Kemudian adanya perubahan kebijakan, misalkan tadi ya seperti yang sudah sering kita bahas sebelumnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan misalkan ataupun program dalam bidang kesehatan masyarakat. Ataupun yang paling akhir yang ini mungkin sangat-sangat jangka panjang ya kalau perbaikan status kesehatan masyarakat. Karena kan misalkan kita mengadvokasi pun di tahun ini gitu ya untuk misalkan tadi kayak angka kelahiran atau angka kematian bayi misalkan ya setiap 2 jam bayi meninggal misalkan. Nah, itu kan untuk perubahannya butuh jangka waktu yang panjang ya untuk mengubah status kesehatan masyarakat agar angka kesehatan ibu dan anak itu meningkat kan tidak bisa setahun 2 tahun saja ya, mungkin bisa sampai puluhan tahun gitu untuk melihat benar-benar sudah tercapai dengan maksimal gitu. Maka oleh karena itu perbaikan status kesehatan masyarakat ini bisa menjadi indikator keberhasilan, tetapi memang relatif lebih panjang waktu yang dibutuhkan untuk melihat perubahannya. Nah, persyaratan untuk orang yang menjadi advokatornya gitu ya, yang terlibat dalam proses advokasi ini, yang dipercaya gitu ya. Jadi orangnya yang dipercaya, selain itu juga memang isu yang akan disampaikan itu juga terpercaya gitu ya, yang benar-benar kredibel sesuai dengan apa yang ada di lapangan, kemudian yang layak memang untuk diadvokasikan, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tentu harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat gitu ya, bukan yang menjadi kepentingan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan ternyata ini memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang dibutuhkan juga oleh orang lain. Kemudian hal yang penting atau urgent dan juga memiliki prioritas yang tinggi. Nah, tadi terkait dengan prioritas, teman-teman sudah kita bahas ya sebelumnya. Tadi misalkan menggunakan tabel penilaian, itu bisa digunakan sebagai landasan misalkan mempertimbangkan mana isu yang lebih prioritas dibandingkan isu yang lainnya. Kemudian bagaimana kita melakukan advokasi, nah secara umum seperti ini. Jadi saat persiapan dari pelaksanaan advokasi itu kita mengidentifikasi juga kira-kira mitra kita siapa saat akan melakukan advokasi ya. Pihak-pihak mana saja yang bisa kita ajak untuk melakukan advokasi, dan tentu saat proses mengajak ini pun juga bisa jadi kita melakukan advokasi ini juga gitu ya saat bermitra gitu ya. Misalkan kita membangun mitra, nah itu bisa jadi kita juga membutuhkan strategi advokasi. Kemudian, nah dalam proses ini jadi membentuk jejaring inti dari kesehatan masyarakat dan disesuaikan dengan pilihan isu apa yang kita pilih tadi ya, kemudian dikemas dengan semenarik mungkin. Nah, kemudian mempengaruhi pembuat opini dan media massa, misalkan kita melibatkan banyak media gitu ya, misalkan kita termasuk juga membuat opini-opini di media massa, kemudian mempengaruhi langsung para pembuat kebijakan, hingga akhirnya nanti berharap terjadi perubahan kebijakan publik seperti itu. Nah, di sini bisa dilakukan dengan lobby, negosiasi, mediasi, dialog, petisi, resolusi, dan lain sebagainya. Bisa juga dalam mempengaruhi pembuat kebijakan ini melalui mobilisasi, seminar, kampanye, siaran media, jejak pendapat, debat, selebaran, ataupun ada kelompok peduli. Nah, di sini dalam proses perencanaan kita untuk melakukan advokasi itu, jadi ada monitoring dan evaluasi ya dalam prosesnya. Jadi bisa jadi setelah kita melakukan 1 kali advokasi, misalkan melalui media ataupun 1 kali advokasi kepada stakeholder, bisa jadi ada hal-hal yang perlu kita perbaiki gitu ya dalam proses itu. Mungkin ada kata-kata pesan yang perlu kita perbaharui gitu ya, ada data yang kurang update misalkan, maka perlu kita perbaharui untuk melakukan advokasi selanjutnya. Dan tentu yang diharapkan nanti terakhir adanya perubahan kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan di awal. Nah, terkait dengan
Ya, identifikasi pemercaya atau stakeholder tadi ya, baik itu mitra kita ataupun stakeholder yang menjadi tujuan kita untuk kita advokasi, maka, setiap orang ini bisa kita, identifikasi gitu ya, siapa-siapa saja, pengambil keputusan yang memang bisa kita jadikan sebagai mitra ataupun, menjadi objek dari advokasi kita. Tadi berkaitan dengan siapa gitu ya, jumlah orangnya berapa, kemudian, lokasinya di mana, termasuk jenis kelaminnya ya, mungkin kadang akan berbeda gitu secara karakteristik antara laki-laki dan perempuan misalkan, kemudian pengetahuannya tentang masalah dan isu advokasi tersebut, kemudian, saluran untuk mencapai pengambilan keputusan, kemudian keahlian-keahlian khusus gitu ya, misalkan, orang yang nantinya kita ajak untuk menjadi mitra kita dalam mengadvokasi, kemudian nanti bisa membantu kita gitu ya untuk mengadvokasi stakeholder, itu orang yang pembicara atau negosiator misalkan, ataupun mereka sudah memiliki public speaking yang sangat baik misalnya, itu akan menjadi pertimbangan yang bagus gitu ya untuk kita ajak, untuk bisa menjadi leader dalam advokasi itu, kemudian seberapa jauh pengaruhnya terhadap isu advokasi. Nah, seberapa jauh kira-kira, beliau itu memiliki posisi nih dalam, proses advokasi yang akan kita lakukan. Nah, kemudian apakah yang paling penting ini ya, apakah mereka mendukung atau menentang isu advokasi kita. Nah, walaupun tadi, sudah kita beri pertimbangan-pertimbangan di atas, tetapi kalau misalkan mereka sudah mendukung ya, akan sangat baik ya. Kalau misalkan mereka masih menentang isu advokasi kita gitu ya, maka bisa kita lakukan proses, advokasi juga gitu ya dalam hal ini agar mereka, mau mendukung isu advokasi yang kita bawa. Nah, kemudian, sekutu, teman, atau mitra. Nah, artinya perlu sama tadi hampir sama prinsipnya, terhadap mitra pun, terhadap orang yang telah berhasil kita ajak tadi untuk menjadi rekan kita dalam proses advokasi pun, ini hal-hal yang perlu kita identifikasi tadi hampir sama, mungkin yang berbeda di sini ya, jadi mereka juga, memiliki keinginan untuk membagi pengalaman, keahlian, dan sumber daya mereka. Jadi setelah mereka, berhasil kita ajak sebagai rekan advokasi kita, nanti harapannya mereka juga bisa membagi kepada yang lain ya, harapannya bisa mengajak mitra yang lain juga nanti akhirnya untuk bisa, bergabung menjadi, anggota gitu ya dalam, proses advokasi yang kita lakukan. Kemudian, ya kelompok bertahan atau yang menolak, atau lawan gitu ya yang perlu kita identifikasi artinya di sini, kita mengetahui gitu ya kelompok oposisi siapa nih yang memang sampai sejauh ini tidak mau mendukung gitu ya atau tidak memberi dukungan terhadap advokasi yang kita lakukan. Nah, ini juga bisa diidentifikasi dan yang paling penting, bagaimana ataupun apa alasan mereka kenapa tetap bertahan dan menentang isu advokasi yang kita bawa. Nah, itu yang perlu kita gali ya. Oh, kira-kira pihak ini tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kita itu karena apa gitu ya. Mungkin kalau dalam suatu kondisi gitu ya, kalau kita pelajari lebih jauh mungkin di ilmu perpolitikan seperti itu tentu, ada alasan-alasan tertentu gitu ya kenapa orang itu menentang atau melawan kita dalam, advokasi yang kita bawa gitu. Oh, ternyata dia memiliki misalkan, kepentingan pribadi misalkan atau dia ternyata, memiliki masalah tertentu yang membuat dia tidak mau nih ikut dengan, isu advokasi yang kita bawa dan lain-lain. Jadi banyak pertimbangan yang perlu kita lihat juga dari kelompok yang melawan. Kemudian dalam pelaksanaan advokasi ini ya, jadi dalam pelaksanaan advokasi pun kita juga mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam, proses advokasi, misalkan nanti yang menjadi rekan kita dalam advokasi, kita pertimbangkan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Termasuk juga, terhadap isu yang kita bawa gitu ya, tadi misalkan kita membawa isu kesehatan, maka paling tidak dia paham gitu juga ya tentang, hal-hal yang kita bawa isunya gitu, kemudian memiliki pengalaman juga dalam misalkan, memobilisasi kelompok, nah itu akan lebih baik, kemudian mampu, berpidato ataupun menulis artikel, karena kan kalau orang yang, pandai gitu ya dari sisi public speaking ataupun menulis, dia memiliki kosakata yang lebih, banyak dan terbiasa gitu ya untuk berinteraksi dengan banyak orang, kemudian terbiasa untuk menyampaikan gagasan dengan baik, seperti itu. Kemudian memiliki pengalaman bekerja di media juga bisa kita, pertimbangkan sebagai keterampilan karena nanti dibutuhkan juga
saat kita ingin melakukan advokasi misalkan melalui media massa tadi, kemudian berorientasi pada penelitian. Nah, misalkan tadi karena kita memiliki data-data dan fakta-fakta lapangan yang akurat yang kita butuhkan, maka sangat baik jika misalkan advokator itu juga memiliki basic penelitian yang baik ya, karena nanti tidak hanya menyadur atau mengambil data-data yang ada, tetapi juga memahami gitu ya, mana kira-kira data yang tepat untuk kita gunakan sebagai dasar kita melakukan advokasi, ataupun mana yang akan kita gunakan sebagai bahan pesan advokasi, dan lain sebagainya. Itu bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk kualitas pribadi atau dari sisi individunya pun, selain latar belakang tadi, dari sisi berbicara ya, jadi bisa menjadi pembicara maupun pendengar yang baik ya, karena dalam proses advokasi tentu selain kita aja yang berbicara gitu, tapi kita juga mendengarkan dari pihak stakeholder, kemudian dari pihak-pihak lain gitu ya, yang saat kita berinteraksi kita juga mendapatkan timbal balik dari mereka. Nah, tentu kita harus juga mendengarkan pihak yang kita advokasi. Kemudian senang bekerja dengan berbagai elemen di masyarakat, serta terbuka terhadap peningkatan profesional. Jadi mau ya untuk terus upgrade diri gitu, kemudian untuk meningkatkan kapasitas gitu ya, untuk menjadi bagian dari proses advokasi yang kita lakukan. Nah, kemudian beberapa media yang bisa kita lakukan tadi ya, selain media massa, ya bisa kita memilih untuk saat ini mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan media sosial gitu ya. Nah, sekarang media sosial itu bisa digunakan sebagai sarana untuk advokasi gitu ya. Dan nanti teman-teman mungkin kalau menggali lebih lanjut di advokasi kesehatan tentang media yang biasa orang-orang gunakan itu disebut dengan policy brief ya. Policy brief mungkin nanti teman-teman bisa mencari melihat kira-kira bagaimana sih contoh policy brief itu gitu ya. Nah, ini biasanya berupa usulan kebijakan yang ringkas gitu ya, namanya juga brief gitu ya. Jadi tidak policy brief itu cenderung lebih singkat to the point gitu ya, tapi menyampaikan argumen-argumen yang berupa faktual gitu ya. Jadi data-data yang tersedia, kemudian pesan-pesan yang disampaikan juga to the point, apa yang diharapkan gitu ya. Kemudian ada opsi-opsi kebijakan yang disampaikan yang harapannya itu bisa mempengaruhi stakeholder untuk akhirnya menentukan tindakan yang tepat gitu ya, apa yang akan dilakukan yang bisa nanti merubah kebijakan, kemudian menghasilkan sebuah produk atau usulan tertentu yang bisa memberikan keadilan bagi masalah tadi yang telah kita gali di awal. Sehingga policy brief ini nanti bisa teman-teman buka dan pelajari ya setelah ini secara mandiri, agar ada bayangan ya kira-kira bagaimana sih salah satu media yang digunakan dalam proses advokasi ini. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanggapi. Ya, silakan Nur Nazliatun Nada. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya masih tanya di sekitar yang advokasi, sosialisasi, pemberdayaan, dan mobilisasi tadi Ibu. Untuk advokasi sendiri kan termasuk dalam salah satu strategi gitu ya Bu, dalam promosi kesehatan. Nah, kemudian tadi itu kan pada slide itu ada banyak panah gitu, di mana untuk panah-panahnya itu dari tujuan atau sasaran bahkan manfaatnya itu mereka punya garis yang berbeda-beda gitu, punya panah yang berbeda-beda. Tapi pada hasil akhir gitu, atau hasil akhirnya itu satu kesatuan gitu. Itu apakah jadi apakah dari 4 kegiatan ini mereka tuh bisa dilakukan dalam satu waktu seperti itu, Ibu? Mohon maaf yang ini ya gambarnya ya. Ya, jadi ini garis, saya perjelas ya, ini garis yang merah ini kan maksudnya ya, Nur Nazliatun. Iya, Ibu. Ya, jadi garis merahnya ini adalah bagian dari slide-nya ya, saya mohon maaf. Jadi itu agak bikin rancu ya jadinya. Oh iya benar, saya juga baru sadar Nada. Terima kasih atas klarifikasinya ya. Nah, jadi ini berdiri sendiri, tetapi ini sangat mungkin untuk dilakukan bersamaan gitu ya Nada. Jadi kalau misalkan kita
saat suatu kondisi, misalkan ada program tertentu yang memang membutuhkan upaya-upaya ini, itu sangat mungkin gitu dalam bersamaan kita melakukan advokasi, kemudian sembari melakukan sosialisasi, sembari juga dalam proses pemberdayaan dan mobilisasi. Nah, itu mungkin gitu ya dilakukan dalam kondisi-kondisi tergantung dari isu atau masalah yang akan kita selesaikan. Nah, saya mohon maaf ya untuk yang garis merah ini, itu karena PPT-nya kan ini PPT-nya langsung itu dan tidak bisa dihapus ya garis merahnya, dan kebetulan itu berada di di menghubungkan bagian tujuannya, jadi terlihat seperti itu berhubungan. Ya, mohon maaf ya. Nah, jadi seperti itu, ini berdiri sendiri tetapi sangat mungkin untuk berjalan bersama dan dilakukan dalam waktu yang sama dalam menyelesaikan isu yang sama pula, itu sangat mungkin dilakukan. Jadi tergantung konteksnya. Begitu ya, Nada? Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin didiskusikan? Iya, silakan Melanie, tapi suaranya tidak terdengar. Terkait pada pengertian dan tujuan. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Mungkin Melanie. Apakah teman-teman mendengar suara Melanie? Kecil, Ibu. Kecil, Ibu. Kecil, Ibu. Sangat kecil, Ibu. Bertanya. Ya, di saya sama sekali tidak. Pada pengertian. Oh iya, sudah terdengar. Terkait pada pengertian dan tujuan, Ibu. Nah, di pengertian tadi itu disebutkan bahwa pembuat keputusan itu membuat kebijakan kesehatan atau publiknya yang menguntungkan kelompok masyarakat. Dan juga untuk tujuannya adalah perubahan sosial yang semakin baik. Nah, kemudian tadi juga disebutkan bahwa komunikasi strategi agar mendapat dukungan. Nah, dukungan itu apa hanya dari pembuat kebijakan saja atau juga dari masyarakat luas, Ibu? Karena seperti contoh PPKM, itu dari advokasi kesehatannya untuk menanggulangi pandemi COVID. Namun dari sisi ekonomi, mereka merasa tidak diuntungkan. Nah, itu bagaimana Ibu pemecahan masalah dari adanya kebijakan kesehatan bagi mereka yang kemudian merasa tidak diuntungkan dari sisi atau bidang lainnya, Ibu. Ibu, terima kasih. Baik, saya konfirmasi dulu, Melanie. Tadi berarti pertanyaannya apakah advokasi ini menggalang dukungan hanya untuk stakeholder atau masyarakat luas, begitu ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini Bu, bagaimana jika advokasi kesehatan ini itu kemudian di satu sisi di bidang lainnya itu masyarakat merasa tidak diuntungkan ya, dengan adanya salah satu dari atau mungkin beberapa dari advokasi yang ada dari bidang kesehatan, kemudian di bidang lainnya itu merasa tidak diuntungkan. Baik. Jadi bagaimana kondisinya jika hal yang diadvokasikan itu ternyata tidak menguntungkan beberapa pihak, gitu kah ya? Mungkin pertanyaannya ya. Oke. Jadi yang pertama tadi apakah advokasi itu memang untuk menggalang dukungan stakeholder gitu ya. Jadi advokasi itu memang tujuan utamanya untuk menggalang dukungan dari stakeholder seperti itu. Karena mungkin kalau kita gambarkan gitu ya, jadi advokasi itu lebih ke vertikal gitu seperti itu. Jadi kita lebih menuju ke orang-orang yang memang nantinya itu mampu untuk mengubah kebijakan, untuk membuat kebijakan gitu. Walaupun nanti misalkan kita kalau mengajak masyarakat luas ya, mungkin itu bisa arahnya ke mobilisasi ini tadi, Melanie. Dan dalam proses mobilisasi ini pun, ini suara saya terdengar ya? Melanie? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Oh iya, ini mungkin jaringannya Melanie ya yang nanti malah Melanie tidak mendengar jawaban saya. Melanie, apakah sudah bisa mendengar? Sepertinya Melanie keluar ya.
Saya mohon maaf ya teman-teman, ini terlambat 4 menit. Kita selesaikan pertanyaannya Melanie dulu. Tapi Melanie ternyata terkeluar ya? Iya Ibu, terkeluar. Oh ya, ini baru terhubung kembali. Melanie, apakah bisa mendengar suara saya? Mohon maaf Ibu, tadi saya terkeluar Ibu. Iya, tidak apa-apa. Saya Sekarang belum bisa. dengar. Oh iya, Ya, sekarang alhamdulillah. bisa terdengar. Alhamdulillah bisa. Oh iya, baik. Jadi tadi pertanyaan pertama dari Melanie, apakah advokasi itu juga menggalang dukungan dari masyarakat umum gitu ya? Nah, jadi tujuan utamanya memang secara teoritis gitu, advokasi ini ditujukan kalau bisa digambarkan itu secara vertikal gitu Melanie. Jadi ke atas gitu ya, ke orang yang memang stakeholder dan mampu untuk membuat kebijakan, mampu untuk merubah kebijakan, kemudian memiliki pengaruh gitu ya dalam pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi memang apa namanya, pada umumnya gitu ya, advokasi ini dilakukan ya kepada pihak-pihak yang lebih tinggi gitu, atau kepada pihak yang di atas gitu secara vertikal. Namun ketika kita menggalang dukungan dari masyarakat luas gitu ya, maka mungkin bisa kita golongkan ke dalam mobilisasi ini Melanie yang di dalam gambar ini, karena itu lebih ke masyarakat yang umum ya. Kalau misalkan dalam proses advokasi itu tentu kita juga membutuhkan ya tadi yang namanya mitra. Nah itu juga mitra itu boleh-boleh saja misalkan dari organisasi kemasyarakatan gitu ya, sehingga kita mendapatkan suara yang lebih banyak untuk mendukung kita nanti akhirnya bisa membawa pengaruh itu kepada para pembuat kebijakan seperti itu. Jadi tidak hanya jadi tujuannya gitu, tujuan utamanya memang kepada para pembuat kebijakan atau stakeholder. Tapi tadi dalam kita menggalang dukungan masyarakat itu bisa melalui proses mobilisasi ini, mobilisasi massa, ataupun tadi dalam kemitraan ketika misalkan kita mencari dukungan ke organisasi kemasyarakatan misalkan. Dari Melanie untuk pertanyaan yang itu apakah ada tanggapan? Alhamdulillah paham Ibu. Jadi dukungannya ini untuk advokasi itu dukungan dari pembuat kebijakan, dan untuk dukungan yang lebih ke masyarakat itu dimobilisasi. Ya, ataupun di kemitraan, misalkan kita melibatkan organisasi kemasyarakatan, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua tadi Melanie mengatakan bagaimana jika misalkan dalam proses advokasi itu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan, begitu ya Melanie ya, atau tidak diuntungkan ya dalam satu pihak. Nah, itulah pentingnya dalam proses advokasi ini kita tidak sembarangan melakukan advokasi gitu ya, yang yaudah pingin-pinginnya kita gitu melakukan advokasi, tapi memang butuh yang namanya perencanaan yang sangat matang gitu di awal ya, dan kenapa gitu ya, kenapa masalahnya itu apakah benar gitu, sehingga mengharuskan kita melakukan advokasi. Maka tadi di awal proses kita melakukan advokasi ya, perlu persiapan. Dan dalam persiapan itu kita benar-benar menggali permasalahan apakah ini benar-benar hal yang perlu kita advokasikan gitu ya. Kalau misalkan itu tadi menyangkut memang banyak pihak, kemudian memang ini benar-benar merupakan ketidakadilan, menimbulkan korban gitu, maka dalam menjalankan advokasi itu pun kita juga kan dianjurkan ya bahkan untuk melakukan hal-hal atau bahkan tidak diperbolehkan gitu ya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu atau melanggar aturan, karena itu kan akan menjadi atau memberikan dampak negatif bagi orang lain gitu ataupun pihak lain. Nah, oleh karena itu dari proses awalnya ya kita menjelaskan data-data, kemudian faktual di lapangannya seperti apa. Nah, oleh karena itu barulah kita menjalankan gitu proses advokasi ini. Nah, tetapi mungkin dalam beberapa perjalanan ya seperti tadi ada nanti kelompok yang melawan atau bertahan gitu ya, yang tidak mendukung advokasi kita. Nah, di situ kita menggali gitu kira-kira mereka itu pada sisi apa sih mereka tidak setuju dengan proses advokasi ini gitu. Nah, jika memang dalam ketidaksetujuan mereka itu sesuai gitu ya dengan semestinya, ternyata mungkin oh iya ternyata kita salah nih dalam perencanaan, ternyata
kelompok yang bertahan ini benar misalkan. Nah, maka kita bisa tuh dalam proses advokasi itu kita perbaharui, kita sesuaikan, kemudian menyampaikan pesan yang sama juga dengan kelompok bertahan tadi. Misalkan dalam kondisi di lapangan ternyata kita nih yang tidak sesuai datanya misalkan, ataupun oh ya ternyata ada pihak yang tidak diuntungkan ya kalau kita mengadvokasi. Nah itu nanti memang fleksibel gitu, di lapangan akan ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti membuat kita jadi harus memperbaharui gitu ya bagaimana konsep kita dalam advokasi. Tetapi yang paling penting tadi di awal harus kuat dulu nih masalahnya apa, kemudian tujuannya apa ditentukan di awal, maka tadi perubahan-perubahan itu mungkin akan sangat mungkin terjadi di saat kita melakukan proses advokasi itu di lapangan. Maka tadi butuh kita mengajak mitra juga ya, itu juga menjadi apa ya landasan kita bahwa oh iya benar gitu, bahwa dengan advokasi ini banyak yang diuntungkan, dengan advokasi ini pemerintah menjadi diuntungkan juga gitu. Maka kita perlu mencari jejaring seluas-luasnya serta menggali tadi kelompok bertahan atau kelompok lawan itu seperti apa sih, mereka kenapa tetap bertahan atau tetap melawan itu karena apa. Nah itu perlu digali juga untuk mencari sisi yang paling apa ya, sisi tengahnya gitu ya, sisi yang paling adil yang semestinya kita bisa lakukan sebagai tujuan dari advokasi. Mungkin Melanie ada tanggapan? Baik Ibu, alhamdulillah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya Melanie. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Saya mohon maaf sudah terlewat 11 menit untuk diskusi kita pada hari ini. Saya izin stop share. Ya, terima kasih atas partisipasi dan peran aktif teman-teman semua. Semoga bisa dipahami ya tentang dasar advokasi. Ini memang sangat dasar ya, dan kalau dijelaskan semua itu memang sangat banyak dasar-dasarnya, tetapi semoga nanti teman-teman bisa menggali secara mandiri, kemudian membaca ya tadi policy brief itu seperti apa gambarannya, kemudian konsep-konsep advokasi itu seperti apa. Nanti saat lebih lanjut ya, mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan di mata kuliah lain ya, politik kesehatan, advokasi kesehatan, itu menjadi lebih paham tentang salah satu strategi promosi kesehatan ini. Baik, saya akhiri. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipersilakan. Baik Ibu, saya izin memimpin. Dipersilakan. Sebelum menutup agenda belajar kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa isi presensi ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dikabari kembali apakah dengan saya atau Bu Lis ya. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Ya, sehat selalu ya teman-teman semua. Saya end meeting ya. Terima kasih.